Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, biar semangat kita coba yel SMK dulu ya. SMK? Siap. Ulangi, kurang kompak ya. SMK? Siap. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mohon minta tolong Mas Abdul ya. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan kegiatan kita di pagi hari ini diawali dengan doa, semoga lancar tanpa halangan ya. Oke, saya cek dulu kehadiran. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa aja ya? Iqbal, siapa? Ardian, ya. Sama? Afrika Justin, Arya, Pak Abu Rizal. Ada nggak? Ada. Tiga ya. Ardian, Justin, Arya. Oke. Review materi sebelumnya tentang protein dinamis, statis. Iya, protein statis apa kemarin? Apa aja istinya? Kan kemarin kan ada protein permasalahan kan? Permasalahan protein statis kan? Ya, apa? Review. Membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Itu tentang ya, jenis permasalahannya ya. Oke, ya. Terus apa lagi? Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Oke, jenis permasalahan routing status kemarin ada tiga itu ya. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface routing yang lain, sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Ada kata-kata motivasi ini. Mas Rizal, bacakan. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, semua Islam ya sini ya. Oke. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maksudnya paham nggak? Nah, kita saat ini kan menumpuk ilmu, belajar itu menuntut ilmu, ya. Nah, di sini ada kata maka Allah akan memudahkan baginya jalan di surga. Maksudnya bagaimana? Karena menuntut ilmu itu merupakan salah satu amalan yang disukai oleh Allah, ya. Seperti hadisnya Rasulullah yang 3 perkara yang itu apa dul? Tahu nggak? Yang tidak akan putus pahalanya. Sedekah jariah, ya. Ilmu yang bermanfaat. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya, anak tua yang menggunakan kedua orang tuanya. Nah, sewaktu prakering dia itu berprestasi di judi itu. Nah, dia prakerin di sebuah ISP. ISP tahu ya? Internet Service Provider ya, penyelenggara jasa internet ya. Nah, karena prestasinya akhirnya sebelum lulus aja sudah ditarik sama judi itu. Besok kalau lulus kamu langsung ke sini aja, langsung saya terima. Tujuannya nanti materi hari ini yang pertama itu kan diagnosis perintah dasar protein dinamis. Yang kedua, mengevaluasi cara konfigurasi protein dinamis dengan baik sesuai dengan petunjuk bahan ajar. Ketiga, mengkonfigurasi protein dinamis dengan benar dan tepat sesuai dengan petunjuk bahan ajar.
Penilaian. Penilaian masih sama. Ya, ada 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Dari sikap itu nanti ada observasi kegiatan kelompok dan presentasi. Terus dari pengetahuan ada tes tertulis, keterampilan ada unjuk kerja. Seperti kemarin, sebelum kita mulai masuk di materi, ini ada pretest. Siapkan HP kalian seperti kemarin. 5 menit. Ini pakai itu untuk bisa. Nah, ini routing dinamis. Materinya nanti apa saja? Yang pertama, konsep dan krisis routing dinamis. Dari pengertiannya routing dinamis itu apa? Terus ada cara kerja routing dinamis, ada macam-macam routing dinamis. Terus langkah konfigurasi. Maaf, ini bukan macam routing dinamis, macam protokol routing ya. Nah, routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Berarti pengaturannya itu dilakukan secara otomatis. Beda dengan routing statis. Kalau routing statis apa? Manual. Yang keras no apa? Manual. Ya, cara kerja routing dinamis itu yaitu apa? Protokol routing itu mengatur tiap router. Berarti kan tiap router ya, itu sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router yang lain. Kita sambil membayangkan bayangan router. Ini ada router 1, router 2. Silakan diperhatikan dulu. Ini salah satu contoh untuk konfigurasi routing dinamis ya. Nah, contohnya ada 3 buah router ini. Tiga buah router, ada 3 buah switch juga. Isinya nah, nanti RKPD-nya hampir sama juga seperti ini ya. Jadi bisa untuk referensi kalian nanti saat mengerjakan RKPD. Tinggal disesuaikan IP-nya atau ketentuannya di RKPD. Dari materi yang telah saya sampaikan, adakah yang ditanyakan? Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari routing dinamis? Oh ya, apa kelebihan dan kekurangan routing dinamis ya? Oke. Untuk kelebihan dulu, kelebihan dari routing dinamis. Yang pertama, hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, proses konfigurasinya jaringan pada konfigurasi jaringan itu lebih cepat. Terus cocok digunakan dalam jaringan berskala besar. Kekurangannya apa? Yang pertama, beban kerja router itu menjadi lebih berat. Kenapa? Karena selalu memperbaharui tabel routing pada saat
pada setiap ada perubahan. Kalau tidak ada pertanyaan, saatnya kita melakukan pembagian kelompok dulu, ya. Kelompoknya karena ini ada beberapa yang tidak masuk, kita bagi sedikit formasi yang berbeda ya. Yang kelompok 1 jadi ini 1-3 anak, Mas Awang, Mas Purba, Mas Aziz. Kelompok 2 ini ada Mas Abdul, Adit sama Arif. Ya, di situ ada 3 buah jaringan kayak tadi. Di langkah-langkahnya sudah ada, ketentuan IP-nya berapapun sudah ada. Yakin seyakinnya. Kabel apa yang digunakan? Kabel apa? Strike. Keras dulu. Kabel apa dulu? Strike. Apa lagi? Routernya dulu. Oke, routernya IP-nya cek berapa? Di LKPD. Router 0. Jangan lupa potnya ya, pot yang digunakan pot apa saja. Nanti yang dikonfigurasi ya pot itu juga. Jangan salah pot. Yang sering salah itu kan seperti itu. Potnya harusnya FA00, tapi yang dikonfigurasi FA10 seperti itu, makanya tidak terhubung. Ya, diulangi yang konfigurasi yang ini 0 berarti 0 ya. Ingat, dilihat ya, router 0 itu di mana, 1 di mana, 2 di mana. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi tentang cara konfigurasi routing dinamis pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kami membuat topologi jaringan sesuai dengan LKPD yang telah diberikan. Kedua, kami konfigurasi IP yang ada pada router 1. Dari PC lanjut ke router 1. Klik salah satu PC, pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Ya. Desktop, oke. Nah. Bagaimana titik 0. Oke. Lalu lanjut pada serial 2/0, aktifkan portnya dengan checklist pada tulisan on. Serial berapa? Ya. Serial 2. Masukkan IP. Kita lanjutkan postflash dulu karena materi kita hari ini sudah kita sampaikan semua, dari penyampaian materi, diskusi sama presentasi sudah ada. Kita masuk ke postflash lagi. Silakan linknya sama halnya yang link tadi, silakan di grup kalian klik linknya lagi, nanti pilihnya post test ya. 5 menit untuk post test ya. Cukup ya? Hapus 10 menit. 5 menit cukup. Ini pakai ini. Dari pengetahuan kita, ini sudah saya dapat hasil dari tes apa postnya, saya perlihatkan ya. Lihat, semuanya sudah naik-naik semua. Berarti alhamdulillah postnya ini berhasil ya. Mungkin masih ada yang kecil ini, ada yang beberapa ini, masih ada beberapa. Mungkin saya apresiasi antusias kalian, nilai sikap kalian bagus, baik ya. Terus untuk pengetahuan, tadi sudah saya perlihatkan ya, itu ada peningkatan sekitar 30% lah dari nilai kualitas yang awalnya tadi. Awalnya tadi paling cuma sekitar rata-rata 50-an, sekarang rata-rata sudah hampir 80-an ke atas ini. Untuk kerja atau keterampilan bagus juga, baik, karena apa? Sudah dipresentasikan dari Mas Abdul tadi
sudah benar sekali benar dari konfigurasi PC, router 0, router 1, router 2, PC 0 sampai dengan router PC 5 itu semua sudah bisa saling terhubung. Untuk kesimpulan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Bawa. Oh, Mas siapa? Satu-satu nggak apa-apa ya Mas Adi. Kita Mas Ari. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Sedikit review untuk materi minggu depan. Refleksi ke depan ya. Kemarin dari routing statis kita lanjut ke permasalahan. Kita hari ini routing dinamis, ya kan? Berarti minggu depan pasti akan ada kita membagi permasalahan dari routing dinamis. Dan tadi untuk tidak lanjut karena tadi dilihat dari nilai post test itu sudah bagus-bagus ya, walaupun ada beberapa tadi ada yang masih kelihatan grafiknya di bawah ya, itu nanti yang nilai di atas KKM nanti ada pengenyakan nanti tentang menganalisis permasalahan yang terjadi pada routing dinamis. Terus nanti yang nilainya masih di bawah KKM khususnya, nanti kita akan mengadakan remedial. Sebelum kita tutup, pimpin doanya dulu. Semoga kegiatan kita lancar semuanya. Silakan. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Tetap sehat dan jangan lupa biasakan cuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan melakukan aktivitas. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.